Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video menelaah ataupun juga istilahnya mengupas soal uji kompetensi CLCP SS011A bagian yang ke-10 kali ini, dan juga ini merupakan video saya yang ke-996 di channel Santo Komputer. Kita akan membahas tentang bagaimana membuat rumus total harga. Nah, sebenarnya kalau kita secara awam menghitung total harga, otomatis yang sederhananya yaitu jumlah barang dikalikan harga satuan, selesai. Namun demikian di dalam soal uji kompetensi CLCP SS011A kali ini permintaannya harus detail ya. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Yuk. Ya, ini di hadapan kita adalah apa yang telah kita kerjakan pada sesi-sesi sebelumnya, itu mulai jenis pakaian, kita sudah membuat rumusnya, kemudian juga banyak pakaian dengan satuan buah, ukuran, harga satuan, diskon, hadiah, dan fasilitas. Nah, yang akan kita buat pada video kali ini adalah bagaimana membuat total harga di sini. Namun demikian, kita lihat apa permintaan soal. Seperti kita simak di poin I, ya. Kolom total harga didapat dari banyak bagian yang terjual dikalikan harga satuan dikurangi diskon. Ya, cukup simpel, sederhana, sangat simpel, sederhana, dan umum. Namun demikian, karena yang namanya juga ujian, itu seringkali membuat peserta menjadi nervous atau istilahnya panik gitu ya, atau grogi atau hal yang sejenis lainnya, dan itu sangat merugikan kita. Nah, sekarang sekaligus juga akan kita lihat nanti akan kita bahas juga di dalam video berikutnya, analisa perhitungan laporan rekapitulasi banyak bagian yang terjual, diskon, serta statistik total harga. Namun kita akan kerjakan terlebih dulu poin nomor 1 ini. Hati-hati, walaupun tampak sederhana, tetapi outputnya agak perlu kita simak, yaitu ada tambahan di sini. Jadi total harganya nanti akumulasi ya, dari tidak sekedar membuat rumus di setiap baris dari masing-masing kode pakaian, ya, dari nomor 1 sampai 12 ke bawah, namun dia ternyata juga minta akumulasinya totalnya semua berapa. Kemudian total harga tertinggi, total harga terendah, serta harga total rata-rata. Maka kalau dihitung rumus yang kita buat ada 5 ya. Rumus yang pertama untuk total harga itu sendiri, kemudian akumulasi total harga, yang kedua itu dengan sum nanti, kemudian yang total harga tertinggi kita akan gunakan rumus max, sedangkan total harga terendah nanti kan kita gunakan rumus min, serta rata-rata total harga kita buat rumus average. Kita mulai kerjakan saja, oke? Yuk. Nah, di sini walaupun kita telah membaca soal, bahkan tanpa membaca soal pun total harga otomatis kita awali dengan tanda sama dengan, yaitu eh, perkalian dari jumlah dikalikan banyak. Ini Anda harus kasih kurung buka. Ya, jadi banyaknya dikalikan harga satuan, kasih kurung tutup, dikurangi diskon di sini. Nah, terusnya sudah benar. Kita hasilnya apakah benar 384.000, ya. Kita cross check dengan output yang dilampirkan di dalam soal. Jadi setiap ujian
kita selalu diberi lampiran outputnya. Kita lihat di sini. Ya, benar, 384.000. Nah, yang penting ini harus sama. Ini ada rupiah. Masih ingat pada waktu kita membuat rupiah di harga satuan dan juga diskon. Ya, harus sama. Nah, ini kebetulan, bukan kebetulan, karena ini hasil dari sel yang dua-duanya kebetulan jadi format rupiah, otomatis ini jadi macam itu. Lalu kita tinggal double klik aja. Jadi, ya. Nah, kolom untuk total harga sudah disiapkan. Maka hati-hati kenapa baris ke-25 ini diberi jarak sekian panjang. Tapi kalau kita simak di lampiran, tentunya dia juga tidak selebar itu. Ya, cukup sekian. Jadi separuhnya atau 50% dari tinggi baris yang saat ini. Nah, untuk itu kita sesuaikan, ini kita boleh perhatikan di sini ada 120 pixel. Ya. Di sini kan kelihatan, oh 20 pixel kita buat 10 pixel. Nah, ini 10 pixel. Nah, sekian cukup saya kira. Nah, sekarang kita mulai menghitung harga total atau total harga akumulasi dari total harga. Ya, ini sebetulnya pembuat soal juga kurang sedikit ya, tapi nggak apa-apa, kita ikuti aja. Ini total harga, yang ini harusnya grand total harga. Nggak apa, nggak masalah sih, kita ikuti aja. Ingat ya, untuk membuat rumus, seperti berkali-kali saya sampaikan di dalam video-video saya, membuat rumus itu tidak diketik. Ya. Jangan diketik. Kecuali rumus plus min kali bagi. Tapi dalam konteks rumus sum, max, min, average tidak diketik, tetapi kita manfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Excel. Ini ada auto sum. Ya, kalau kita klik auto sum, maka akan muncul di formulator rumus yang biasanya Anda ketik, atau biasanya banyak orang diketik sama dengan S, U, M, kurung buka, bla bla bla, kurung tutup gitu ya. Tidak perlu, waktunya habis nanti. Jadi bahasan dari soal ini sekaligus juga memberi pencerahan bagi mereka yang selama ini membuat rumusan itu diketik sama dengan SUM, tapi cukup dengan klik auto sum, otomatis ini ya, yang Anda boleh lihat di sini maupun di bawah itu yang biasa Anda ketik. Ya. Tetapi perhatikan, kalau kita jeli, ini kan mulainya data kita itu dari O13, benar itu O13, sampai dengan di sini tertulis 25, padahal sampai 24 saja. Ya. Nah, salah satu kelemahan dari AutoSum itu seperti ini. Memang hasilnya bisa sama kalau di sel di O25 itu tidak ada isinya, atau belum ada apa-apanya, berarti dianggap nol. Namun untuk ketepatan harus diperbaiki. Caranya gimana? Ini kita arahkan ke sini, terakhir kan di sini. Kita tekan shift klik. Ya, maka sekarang bukan lagi O25 tapi O24. Kita tekan enter. Kita cek apakah hasilnya sesuai dengan permintaan di dalam output soal, yaitu 5.094.930. Kita bandingkan di sini. Ya, 5.094.930. Benar. Selanjutnya kita ikuti saja, yaitu permintaan untuk menghitung harga tertinggi. Seperti sudah kita praktekkan untuk max tadi, sum tadi, maka nilai tertinggi adalah pilihannya adalah max, MAX. Tidak diketik seperti ini ya. Saya mohon maaf, saya peragakan. Ada yang ketiknya sama dengan M, huruf besar, huruf kecil sama aja sih. MAX, huruf buka, bla bla bla. Bukan seperti itu. Atau jangan seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Anda tidak usah repot-repot, cukup ada anak panah kecil di sebelah kanan auto sum ini, kita klik. Kemudian di sini sudah ada pilihan-pilihannya.
Masuk salah satunya MAX atau Max. Kita klik. Nah, perhatikan di dalam rumus Max ini dia hanya fokus pada sel yang di atasnya persis. Padahal kita mulainya dari O13, maka kita perbarui ya. Klik di sini ya. Kita klik di sini sampai dengan O24, tekan tombol Shift dari keyboard kita, lalu klik sampai di mana dia? Sampai sini, klik. Sehingga otomatis dia, ini kok min ya? Maaf, ulangi, keliru ya. Harusnya Max. Klik MAX. Ya, perhatikan, bukan ini ya, tapi di atas dinaikkan, yaitu dari O13 sampai dengan O24. Jadi tombol Shift dari keyboard kita tekan, lalu klik di sini. Ya, sehingga itu eh, sudah sesuai seolah-olah Anda ketik ini. Lalu kita tekan Enter. Apakah benar hasilnya 1.891.500? Kita cek. Nah ini, 1.891.500. Gitu ya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai terendah. Dengan cara yang sama, kita cukup menekan anak panah kecil di sini. Jadi tidak diketik sama dengan MIN, bukan. Tapi klik anak panah kecil di sini, lalu ketik. Klik min. Nah, perhatikan bukan ini ya. Kita arahkan lagi, mulainya di mana? Sini klik, kemudian sampai di sini shift klik. Ya, jadi O13 sampai O24. Enter. Hasilnya 34.300. Apakah benar? Kita cek di output contoh soal yang diberikan. Nah ini 34.300. Nah yang terakhir kita akan menghitung rata-rata. Ya, menghitung rata-rata pun seperti halnya kita menghitung max, min, dan juga sum tentunya tidak diketik, namun kita klik di anak panah kecil di sini, lalu rata-rata adalah average. Kita klik average, mulainya di mana? Mulainya di sini, kita klik sampai di mana? Sampai di sini, shift klik. Begitu. Jadi memilihnya sama seperti Anda waktu membuat blog di area sum, max, maupun min. Sama. Hanya perintahnya berbeda. Kalau menjumlah total harga tadi pakai sum, total harga tertinggi pakai eh, max, total harga terendah pakai min, rata-rata pakai average. Lalu kita enter, hasilnya apakah benar 424.578. Kita cek di output soal yang disertakan di dalam soal. 424.500. Lalu kita kembalikan di sini. Hasilnya sudah sesuai. Ya, hanya bandingkan di output, dia minta diberi garis bawah. Garis bawah atau underline. Maka Anda tinggal memberi, kalau misalnya kita beri underline yang ini, kita klik ya. Ya, sudah jadi dia. Ini sudah sesuai dengan permintaan soal. Nah, sehingga dengan demikian ini sudah selesai. Namun masih ada satu hal yang belum kita tuntaskan, yaitu rekapitulasi ukuran baik banyaknya maupun diskon. Ini akan kita kupas pada video berikutnya. Ya, demikian untuk mengupas soal uji kompetensi CLCP SS 011A pada bagian ke-10, yaitu mengupas tentang total harga beserta
grand totalnya, lalu tertinggi, terendah, dan rata-rata. Kalau Anda terkesan dengan apa yang saya sampaikan, silahkan like and share supaya banyak teman, relasi, atau siapapun yang menerima video ini akhirnya menjadi kompeten juga. Anda harus kompeten karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang berbasis dalam situasi dan kondisi pun. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Ikuti terus video-video saya selanjutnya supaya Anda semakin kompeten. Salam saya Master Santo dari Algoritma Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.